Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya diberi waktu untuk membahas mengenai vulnus laceratum, punctum, dan schisum. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Naharin Dwi Indah Kusmaningrum, NIM 199100033 dari semester 5. Yang pertama akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni tentang definisinya. Kemudian nanti kita bahas faktor resiko, patomekanisme luka, dan juga hingga histopatologinya. Yang pertama untuk definisinya sendiri, di sini luka dalam bahasa medisnya disebut dengan vulnus, yakni keadaan hilang atau terputusnya kontinuitas jaringan. Kemudian untuk lebih lengkapnya, luka atau vulnus yakni cedera jaringan yang mengganggu proses seluler normal yang dijabarkan dengan adanya kerusakan pada kontinuitas atau kesatuan jaringan tubuh yang biasanya disertai dengan hilangnya substansi jaringan. Nah, di sini hilangnya kontinuitas jaringan tidak hanya hal yang bisa terlihat dari mata saja. Jadi misalnya ada bagian tubuh yang terbentur dengan benda yang tumpul hingga jaringan-jaringan di bawahnya mengalami pelonggaran. Nah, hal ini juga bisa disebut luka meskipun tidak tanpa adanya lesi di permukaan kulit. Nah, di sini yang akan kita bahas ada 3 jenis luka. Yang pertama vulnus laceratum atau luka robek, kemudian vulnus punctum atau luka tusuk, dan vulnus insifum atau luka sayat atau insisi. Nah, di sini yang pertama untuk luka robek pengertiannya yakni luka yang berakibat robeknya kulit yang mempunyai dimensi panjang, lebar, dan dalam. Untuk karakteristik luka robek ini, tepinya tampak bergerigi dan tidak teratur. Kemudian penyebabnya bisa terkena batu, ranting pohon, terkena goresan kawat, kaca, terjatuh, hingga terjadi robekan pada kulit. Nah, untuk selanjutnya ada luka tusuk. Kalau luka tusuk ini, tampak ada bukaan kecil pada kulit yang terjadi karena tusukan dari benda tajam. Untuk karakteristiknya, kalau luka tusuk ini tampaknya lebih sempit tapi lebih dalam. Misalnya penyebabnya karena luka tusukan pisau, paku, dan lain-lain. Nah, untuk luka tusuk ini, derajat luka tergantung pada jenis benda yang menusuk dan daerah yang tertusuk. Jadi ketajaman dari benda dan daerah yang tertusuk itu mempengaruhi derajat dari lukanya. Kemudian selanjutnya ada vulnus insifum atau luka sayat, di mana luka ini merupakan luka yang menggunakan instrumen medis, sehingga dilakukannya secara sengaja untuk proses medis itu sendiri. Karakteristik lukanya, tepinya tajam, licin, dan tipis. Misalnya pada luka operasi. Jadi sayatannya itu dibuat secara sengaja untuk proses medis. Nah, selanjutnya untuk faktor resiko terjadinya luka. Jadi di sini salah satu hal yang bisa menimbulkan adanya luka yakni penganiayaan. Hal ini nanti akan menyangkut juga ke kedokteran forensik. Untuk penyebab dari penganiayaan ini ada 2 teori. Yang pertama teori perspektif biologis. Nah, teori perspektif biologis ini yakni penganiayaan yang dipengaruhi oleh faktor geografis, ras, dan temperatur. Kemudian faktor sosial juga berpengaruh seperti jenis kelamin, umur, variabel psikologis juga mempengaruhi. Nah, hal ini misalnya ada suatu daerah yang tempatnya memiliki suhu yang panas sehingga sering menimbulkan percekcokan seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua ada teori perspektif psikologis oleh pelaku kejahatan. Adalah orang yang sedang mengalami amarah, merasa mendominasi. Jadi sense of superioritas. Ketika terjadi serangan padanya, maka dia akan mengembalikan serangan tersebut dengan kuat. Nah, adanya teori ini dibantu juga dengan adanya faktor pencetus, misalnya ekonomi yang rendah, kemudian sosial yang kurang baik, dan budaya sekitar yang mendukung terjadinya penganiayaan, sehingga bisa menimbulkan timbulnya jenis-jenis luka. Bisa
luka vulnus laceраtum seperti tadi, luka robek, kemudian vulnus insivum atau luka sayat, dan juga ada vulnus punctum atau luka tusuk. Nah, ini bisa ringan atau berat. Seperti itu. Selain ini, faktor risiko yang lain terjadinya luka ini bisa juga karena adanya indikasi medis, misalnya untuk luka insisi karena akan dilakukannya operasi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke patomekanisme luka. Di sini ada 4 patomekanisme luka. Yang pertama ada inflamasi, dilanjutkan dengan destruksi, proliferasi, dan maturasi. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama ada fase inflamasi sampai destruksi. Nah, ini berlangsung selama 5 hari. Pada fase ini akan terjadi 3 reaksi. Yang pertama reaksi vaskuler, seluler, dan humoral. Kita bahas satu-satu. Untuk reaksi yang vaskuler, di sini trauma ini menyebabkan pembuluh darah terputus sehingga akan ada vasokonstriksi, retraksi, dan reaksi hemostasis. Hal ini menyebabkan sel mas menghasilkan serotonin dan histamin sehingga permeabilitas kapiler meningkat. Di daerah luka akan terjadi vasodilatasi dan juga akan ada eksudasi plasma atau cairan. Hal ini disebabkan tadi kan permeabilitas kapilernya meningkat ya. Jadi ada eksudasi. Lukanya jadi basah. Kemudian leukosit keluar, pembuluh darah atau diabetesis, dan juga ada eksudasi cairan plasma atau bisa udem. Nah, gejala klinisnya yakni adanya reaksi inflamasi. Tanda-tandanya ada rubor, kalor, dolor, tumor, dan fungsiolesa. Selanjutnya, di fase inflamasi dan destruksi ini juga ada reaksi seluler, di mana leukosit menembus pembuluh darah atau diabetesis untuk mengeluarkan enzim hidrolitik, mencerna bakteri dan kotoran luka. Saat luka kan pastinya ada expose dari lesi dan juga dunia luar. Jadi leukosit ini berfungsi untuk mencerna bakteri dan kotoran luka akan tidak terjadi infeksi. Selanjutnya limfosit dan monosit menghancurkan bakteri dan kotoran luka dengan cara fagositosis. Reaksi yang terakhir yakni ada reaksi humoral, yakni pertahanan humoral melibatkan sistem komplement dan antibodi. Akan terbentuk reaksi antigen antibodi melalui aktivasi komplement. Antibodi ini nanti fungsinya untuk menetralkan virus dan toksin, mencegah kuman menempel pada sel tubuh, dan lisis bakteri dan opsonisasi bakteri. Selanjutnya, setelah fase inflamasi dan destruksi, dilanjutkan dengan fase proliferasi pada hari ke-5 sampai 21. Nah, ini nanti akan mulai tertutup di fase ini. Fase proliferasi ini yang paling menonjol yakni fibroblasnya yang berasal dari sel mesenkim. Proliferasi fibroblast ini melingkupi mukopolisakarida, asam aminoglisin, dan prolin. Sehingga terjadi pembentukan dan penghancuran serat kolagen menyesuaikan tegangan luka. Nah, pada akhir fase ini kekuatan regangan lukanya 25% dari jaringan normal. Nah, kita lanjutkan. Luka ini akan dipenuhi sel radang, fibroblast, dan kolagen, sehingga terbentuk jaringan granulasi. Di sini akan terjadi sel epitel di tepi luka dari sel basal akan bermigrasi ke permukaan luka. Migrasi ini hanya akan terjadi ke arah yang lebih rendah. Jadi tempatnya diisi sel baru, proses mitosis atau reepiteliasasi. Bila sel epitel ini sudah saling menyentuh, maka fase proliferasi ini akan berhenti dan dilanjutkan ke proses pematangan atau fase maturasi atau kita sebut dengan remodeling. Jadi nanti kalau sudah reepiteliasasinya itu sudah saling menyentuh, maka dimulailah fase selanjutnya yakni fase maturasi atau remodeling. Yakni pada hari ke-21 sampai bisa 1 tahun. Nah, pada fase maturasi ini
penyerapan jaringan berlebih, dan pengerutan sesuai gaya gravitasi terjadi, sehingga perupaan kembali jaringan yang baru terbentuk. Jadi yang mungkin awalnya udem dan lain-lain bisa kembali ke jaringan sebelumnya karena sudah ada jaringan baru yang terbentuk. Jadi di sini tubuh berusaha menormalkan kembali keadaan. Nah, di sini edem dan sel radangnya diserap, sel mudanya menjadi matang. Kapiler baru menutup dan diserap kembali, dan kolagen yang lebih diserap, sisanya mengerut. Jadi salah satu hal yang mendukung terjadinya remodeling ini adanya kolagen ya, jadi kan lukanya bisa menutup. Pada akhir fase ini, kekuatannya 80% dari jaringan normal. Tadi yang awalnya terbuka, di fase sebelumnya, di fase proliferasi 25%. Di fase maturasi ini sudah 80%. Karena sudah saling menutup ya tadi reepitelisasinya. Nah, kita masuk ke histopatologi dari luka sayat atau spisum. Di sini hewan cobanya yakni tikus kulit putih yang diberikan luka sayatan. Pengamatan histopatologi pada hari pertama kita bisa lihat di gambar A ini, dan hari kelima di gambar B, hari ke-10 gambar C, tidak ditemukan sel radang pada hari ke-15 yang D. Terlihat adanya sel-sel radang. Lingkaran menunjukkan infiltrasi sel-sel radang. Jadi, ditemukannya pada hari ke-5 sampai 10 adanya sel-sel radang. Pada hari ke-15 sudah tidak ditemukan sel radang. Berarti masuk fase inflamasi ya yang tadi. Selanjutnya, gambaran histopatologi kulit tikus putih terlihat kolagen normal pada hari ke-1. Kolagennya masih normal pada hari ke-1. Kemudian peningkatan ringan kolagen pada hari ke-5. Kemudian peningkatan ringan hingga sedang kolagen pada hari ke-15. Yang D. Tanda panah menunjukkan produksi kolagen. Nah, semakin lama kolagennya akan terbentuk semakin banyak. Jadi pada awal yang A ini kolagennya terbentuk ringan, di sini sedang hingga banyak. Pada hari ke-15, tanda panah menunjukkan produksi kolagen semakin banyak. Jadi semakin lama luka atau lesi itu, maka produksi kolagennya akan semakin banyak. Dan puncaknya pada fase maturasi atau remodeling tadi. Sehingga nanti kekuatan jaringannya bisa jadi 80%. Selanjutnya, untuk gambar A, terlihat sedikit peningkatan ketebalan epitel pada hari pertama. Epitelnya meningkat sedikit, kemudian sedikit peningkatan ketebalan epitel pada hari ke-10, masih sedikit peningkatan epitelnya, kemudian peningkatan sedang ketebalan epitel pada hari ke-15. Nah, tanda panah menunjukkan peningkatan ketebalan epitel. Nah, di sini peningkatan ketebalan epitel atau reepitelisasinya itu terjadinya pada fase proliferasi. Jadi, nah ini pada hari ke-5 sampai 21. Makanya tadi di gambaran yang pertama, yang A ini masih terlihat sedikit peningkatan epitelnya. Hari ke-5, hari ke-10 masih sedikit, hari ke-15 mulai meningkat ketebalan epitelnya. Fase proliferasi, reepitelisasi. Nah, selanjutnya di sini ada gambaran histopatologi, di mana untuk penjelasan yang A, tidak terlihat adanya pembuluh darah baru pada hari ke-1. Kemudian yang B, ditemukannya 4 pembuluh darah baru pada hari ke-5. Oh ya ini, kita bisa lihat ya bersama. Nih. Kemudian ditemukannya 3 pembuluh darah baru pada hari ke-10. Nih, semakin banyak. Dan ditemukan 4 pembuluh baru pada hari ke-15. Nah, tanda panah menunjukkan pembuluh darah baru yang ditemukan. Nah, di sini menunjukkan bahwa semakin lama pembuluh darahnya yang terputus juga akan mengalami angiogenesis.
fungsinya pembuluh darah ini akan membawa sari-sari makanan, nah sehingga proses remodelingnya juga akan terdukung. Seperti itu untuk gambaran histopatologi luka sayatan atau insifum. Selanjutnya untuk integrasi Islamnya, di sini saya mengambil Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah atau mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Nah, hal ini sesuai dengan yang kita bahas kali ini, yakni tentang vulnus atau luka, di mana tentu penyembuhan luka ini tidak bisa langsung sembuh. Ada fase-fasenya, ada masanya untuk bisa kembali remodeling menjadi jaringan seperti semula. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harusnya berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kesehatan dan bisa sembuh seperti semula kembali. Karena jika kita berdoa seperti yang dijelaskan pada ayat ini, berdoalah, mintalah kepadaku, niscaya Allah akan mengabulkan. Seperti itu. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.